Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Sela Safitri dari Prodi Akuntansi. Nomor NIM saya yaitu 2902450090. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis. Di sini saya akan membahas tentang good corporate governance. Nah, pertama-tama ada pengertian dari good corporate governance adalah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan organisasi. Nah, ada pula tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, melindungi kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya ada untuk menciptakan kepercayaan publik, dan selanjutnya ada memastikan keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya ada juga prinsip utama good governance, yaitu transparansi, yaitu informasi harus mudah diakses dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab pengelola perusahaan. Nah, yang ketiga ada responsibilitas, yaitu ketaatan pada peraturan dan norma yang berlaku. Yang keempat yaitu independensi, yaitu bebas dari konflik kepentingan. Nah, yang terakhir ada kewajaran, yaitu kesetaraan perlakuan terhadap semua pihak. Nah, selanjutnya ada manfaat dan komponen utama, yaitu pertama ada manfaat GCG, yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua ada mengurangi risiko hukum dan operasional. Yang ketiga ada mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Yang keempat ada meningkatkan nilai saham bagi pemegang saham. Nah, yang selanjutnya ada komponen utama dalam penerapan GCG. Itu yang pertama ada yang paling penting yaitu Dewan Direksi, yaitu pemimpin strategis perusahaan. Yang kedua ada Dewan Komisaris, yaitu pengawas tata kelola. Yang ketiga ada Komite Audit, yaitu pengelola risiko dan pengawasan keuangan. Yang keempat ada pemangku kepentingan, yaitu yang terdiri dari karyawan, pemegang saham, dan masyarakat. Selanjutnya ada perusahaan, ini aku kasih contoh satu perusahaan yang berhasil menerapkan GCG. Nah, di sini Bank BJB raih penghargaan Most Trusted Banking di ajang Indonesia Good Corporate Governance Awards 2024. Sebagai pemenang kategori Most Trusted, Bank BJB menjadi contoh perusahaan yang berhasil memadukan inovasi dan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan bisnis. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor, tapi juga memberikan inspirasi bagi perusahaan lain untuk meningkatkan kualitas tata kelola mereka. Pengakuan ini mencerminkan keberhasilan Bank BJB dalam membangun kematangan perusahaan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan etika. Dengan terus meningkatkan praktik GCG, Bank BJB tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi ekosistem bisnis di Indonesia. Nah, langkah-langkah penerapan GCG. Pertama-tama harus menyusun pedoman GCG. Yang kedua yaitu meningkatkan pelatihan kepada pengelola. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem audit internal. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan berkala. Nah, kesimpulan dari penerapan GCG adalah elemen esensial dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, membangun kepercayaan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Nah, lebih jauh lagi, GCG berfungsi sebagai landasan moral dan strategis dalam menciptakan perusahaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. GCG adalah kunci untuk menciptakan sinergi antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.